Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, Bapak, para jamaah rutin Sabtu dan Ahad pagi. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba ambil bukunya. Buku Bulughul Maramnya ada. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa hukum terkait mandi junub. Saya ulang sekilas dulu. Bagi yang punya PDF juga bisa lihat PDF. Ada di hadis ke-108, mandi karena keluar mani. Al-ma'u minal ma'. Mandi itu disebabkan karena air atau mani yang keluar. Hadis ke-109 ini menjelaskan hubungan intim meskipun tidak keluar mani. Mandi tetap diperintahkan mandi junub. Hadis ke-110, wanita juga diperintahkan mandi junub ketika ia mimpi basah. Jadi wanita juga bisa mimpi basah. Hadis ke-112, mengenai hukum mandi karena memandikan jenazah, dihukumi sunnah bukan wajib. Terus hadis ke-113, mandi karena masuk Islam. Ini juga dihukumi sunnah, tidak sampai wajib. Ada hadis dari Sumama bin Usal dan seterusnya. Terus hukum mandi Jumat karena berkenaan dengan sholat Jumat. Maka siapa yang pergi sholat Jumat pada hari Jumat, dia disunahkan untuk mandi. Bagi yang tidak berangkat, maka tidak diperintahkan mandi Jumat. Jadi mandi Jumat hanya diperintahkan untuk yang melaksanakan sholat Jumat. Misalnya mengalami PSBB, terus tidak dibolehkan untuk mendirikan sholat Jumat di masjid, maka diganti sholat zuhur. Karena diganti dengan sholat zuhur, maka tidak ada anjuran untuk mandi Jumat ketika itu, karena tidak ada kumpul-kumpul untuk sholat Jumat. Jadi mandi Jumat itu diperintahkan menurut jumhur itu karena sholat Jumatnya, bukan karena hari Jumatnya. Maka seperti Imam Malik itu menganjurkan kalau bagusnya dekat dengan sholat Jumat baru melaksanakan mandi Jumat. Namun dalam mazhab Syafi'i selama sudah masuk fajar subuh, sudah terbit fajar subuh, sudah dia itu mandi Jumat, maka dibolehkan. Yang berbeda dalam hal ini cuma Imam Al-Auza'i yang masih membolehkan sebelum subuh hari Jumat sudah dikatakan mandi Jumat. Terus yang berikutnya yang kita bahas lagi, membaca Al-Quran untuk orang junub nggak boleh, tetapi untuk wanita haid masih dibolehkan membaca. Ya, wanita haid masih dibolehkan membaca Al-Quran. Nah, lalu ada solusi terakhir yang kita bahas, ya, solusi dari masalah menyentuh mushaf untuk wanita haid, karena masih boleh membaca, tetapi masalah menyentuhnya ini berbeda.
menyentuhnya dibolehkan, ya, tetapi tidak langsung. Bisa solusinya satu, memakai sarung tangan penghalang, dia tidak nyentuh langsung, atau menggunakan handphone. Ya, menggunakan handphone gawai. Handphone itu bahasa Indonesianya gawai. Jangan terlalu keren-keren bahasa Inggris, namun ora paham. Ya. Gawai tadi disentuh layarnya, nggak nyentuh mushaf langsung, maka masih dibolehkan juga. Solusi yang kedua, membaca dari Al-Quran terjemahan. Karena para ulama hukumi untuk kitab tafsir itu tidak disebut mushaf. Kitab fikih itu tidak disebut mushaf walaupun ada ayat. Tapi ayatnya tidak dominan, ayatnya tidak mendominasi terjemahan atau tafsir. Tafsir atau terjemahannya lebih banyak, sehingga tidak disebut dengan mushaf. Nah, sekarang yang berikutnya lagi disyariatkan berwudu bagi yang ingin mengulangi hubungan intim. Disyariatkan berwudu bagi yang ingin mengulangi hubungan intim. Hadis ke-117. Di terjemahan hadis ke berapa? 126, ya. Lihat hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu summa arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Rawahu Muslimun. Zadal hakimu fa innahu ansyatu lil audi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya atau menyetubuhi istrinya, kemudian ia ingin mengulangi hubungan intim, hendaklah ia berwudu atau membersihkan kemaluan dahulu lalu berwudu. Ketika ingin berhubungan intim lagi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Hakim menambahkan, wudu itu akan lebih menambah semangat ketika ingin mengulangi hubungan intim lagi. Hadis riwayat Hakim. Hadis yang pertama riwayat Muslim. Hadis yang kedua ini adalah hadis sahih juga sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat di sini, jika salah seorang di antara kalian iza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, bisa jadi istri yang sama atau istri yang berbeda, istrinya lebih dari satu, wongnya kuat, ya. Itu syaratnya kuat. Kalau orang kuat kepi, istrinya lebih dari satu. Ya, nanti ada ceritanya kalau di pembahasan di junub di bagian di pembahasan kitab nikah, Nabi SAW itu menggilir istri-istri beliau dalam satu malam dengan sekali mandi junub. Kemarin yang saya sebut, kenapa Nabi SAW bisa demikian? Karena kekuatan Nabi SAW itu 30 kali dari kekuatan laki-laki yang lainnya. 30 kali dari Pak Sudar. Kata para ulama diterangkan kayak gitu. Nah, berarti kan bisa satu malam itu satu kali mandi junub kan? Berarti ulang tadi, tapi cuma satu kali saja mandi junubnya. Pindah-pindah itu. Boleh bagi Nabi SAW. Dan ini tidak dibolehkan untuk yang berpoligami yang lainnya. Karena yang lainnya itu harus menggilir istrinya dalam ada jatah malamnya. Nggak boleh pas satu malam ini istri yang ini jatahnya ini lagi haid terus aku ora betah ning kene, aku ora ning kono wae. Nah, nggak bisa. Karena sudah jadi jatah. Tetap apa? Ya nggak boleh didatangi juga, ya lagi haid kok.
Tapi gilirannya dia harus di situ. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Nabi Muhammad SAW, itu keistimewaan Nabi. Nah, di sini kalau ingin mengulanginya dengan istri yang sama atau dengan istri yang lainnya, maka dia diperintahkan untuk berwudu. Alasannya tadi dalam riwayat Al-Hakim disebut fa innahu ansyatu lil audi, karena itu lebih menyemangati untuk mengulanginya. Dia lebih bersemangat untuk mengulanginya. Nah, di situ disebutkan fal yatawadda bainahuma wudu'an. Hendaklah dia itu mengulangi wudu. Ada istilah wudu, wudu itu merujuk pada perbuatan, ada istilah wudu. Cuma beda harokat. Wudu itu pada perbuatan, wudu itu pada air wudunya. Beda ya. Nanti ada hadis yang kita baca wudu'an. Pakai wudu. Dhammah. Ini perbuatan wudu. Fi'il. Ada yang dibaca harokatnya fathah. Wudu. Ini air wudu. Cuma beda harokat. Wudu dan wudu. Belum maram itu saya tinggal di sini, kalian nggak tahu di mana ya? Di Lemarimus itu. Nggak ada. Nah, sudah. Terus faedah hadis. 1. Hadis ini jadi dalil tentang disyariatkannya wudu bagi yang ingin mengulangi hubungan intim dengan istrinya. Hadis ini jadi dalil tentang disyariatkannya wudu bagi yang ingin mengulangi hubungan intim dengan istrinya. Terus yang kedua, jumhur ulama menganggap bahwa hukum berwudu di sini adalah sunnah, tidak sampai wajib. Nah, dianggap sunnah, tidak sampai wajib. Fi'il amar atau kata perintah dalam hadis fal yatawadda, nah ini tidak menunjukkan wajibnya karena dikompromikan dengan dalil-dalil yang lain. Terus yang ketiga, sebab diperintahkan berwudu adalah agar kembali semangat. Agar kembali semangat. Dan ini yang jadi bahasan kita sebelumnya, kalau junub itu masih boleh mengulangi hubungan intim. Tetapi kalau haid, nunggu dulu pertama darah berhenti, terus mandi besar, kemudian boleh hubungan intim dengan suami. Beda ya, yang kemarin kita sebut ya. Kalau junub boleh ulangi hubungan intim. Kalau wanita haid gimana kemarin? Kalau wanita haid mau hubungan intim gimana? Tunggu dulu sampai darah berhenti. Yang kedua, mandi besar. Baru kemudian dibolehkan hubungan intim. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh bagaimana? Haid belum mandi. Haid darah belum berhenti disetubui. Satu salah. Yang kedua, darah haid berhenti terus langsung hubungan intim. Dihapusi bojone. Dia bilang sudah mandinya rangkap aja. Mandi besar, kemudian nanti mandi junub. Enggak benar. Tunggu dulu dia darah berhenti, terus mandi besar, kemudian ya baru hubungan intim. Baterainya habis. Cah. Ya.
Nah, kita lihat hukum berikutnya lagi, hukum orang junub tidur sebelum mandi. Ini gaweannya bapak ini. Hukum orang junub tidur sebelum mandi. Bagaimana hukumnya? Apakah dibolehkan? Apakah haram? Apakah makruh dan seterusnya? Walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'an wa huwa ma'dun. Baca. Dikeluarkan oleh yang empat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub tanpa mandi terlebih dahulu. Hadis ini ma'lul, punya cacat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Nah, hadis ini punya cacat, tetapi secara maknanya benar. Nanti ada dalil pendukungnya di bawah ini. Sekarang lihat faedah hadis. Boleh saja tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu. Nah, itu catatannya dulu. Boleh saja tidur dalam keadaan junub. Dia junub tanpa berwudu. Nah, kita lihat dalil-dalilnya di bawah ini lagi, melengkapi hadis di atas catatan. Jika memang wajib mandi junub dan hubungan intim terjadi di malam hari, boleh saja tidur dan mandinya ditunda hingga mendekati waktu subuh. Nah, boleh saja tidur dan mandinya ditunda, dipending mandinya hingga mendekati waktu subuh, atau sudah azan subuh baru dia mandi. Nah, namun disunahkan berwudu sebelum tidur, itu lebih bagus, bahkan sangat disunahkan. Hadisnya demikian. An Ibnu Umar, anna Umar bin Al-Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun, qala na'am. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Umar bin Al-Khattab pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang di antara kami boleh tidur sedangkan ia dalam keadaan junub? Beliau menjawab, iya, jika salah seorang di antara kalian junub, hendaklah ia berwudu lalu tidur. Hadis riwayat Bukhari dan berarti Muslim. disuruh apa dulu sebelum tidur kalau junub? Suruh berwudu. Berwudu yang dimaksud di sini ya wudu, bukan nyuci kemaluan, bukan nyuci tangan, namun ya aktivitas berwudu yang dilakukan. Ya, karena secara makna kalau disebut tawaddu'a, langsung kita tangkap dalam benak kita yang dilakukan adalah aktivitas berwudunya. Ya, bukan aktivitas cuci tangan gitu. Namun dia berwudu kemudian tidur. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda lis-salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa jika dalam keadaan junub dan hendak tidur, beliau mencuci kemaluannya lalu berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Nah, jadi wudunya sebagaimana wudu untuk salat. Makanya tadi bukan maknanya mencuci tangan, namun melakukan aktivitas wudu. Terus Aisyah pernah ditanya oleh Abdullah bin Abu Qais mengenai keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jawab demikian. Kaifa kana yasna'u fil janabati akana yaktasilu qabla ayyanama am yanamu qabla ay yaktasila? Qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu rubbama iktasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dalam keadaan junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Aisyah menjawab, semua itu pernah dilakukan oleh beliau. Kadang beliau mandi lalu tidur, kadang pula beliau wudu barulah tidur. Abdullah bin Abu Qais berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan begitu lapang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Terus kesimpulan, satu, junub lalu mandi sebelum tidur ini lebih sempurna. Mandi dulu, ya junub tadi ya, mandi kemudian tidur, itu lebih sempurna. Terus yang kedua, junub dan wudu terlebih dahulu sebelum tidur, ini yang disunahkan untuk memperingan junub. Disunahkan untuk memperingan junub. Dia hubungan intim di malam hari, kemudian dia wudu, kemudian tidur. Ini untuk memperingan junub. Dan yang tepat tidak ada waktu istimewa, pilih malam apa saja ya untuk masalah hubungan intim. Sebagian meyakini itu malam Jumat. Kalau bid'ahnya malam Jumat Kliwon, nah, itu bid'ahnya nanti.
Dia saya malam Jumat Kliwon lebih ini ya, ngawur itu. Katanya keutamaan malam keutamaan hubungan intim malam Jumat membunuh Bani Israel berapa begitu. Ya, tidak tepat. Ya, tidak ada pengkhususan malam tertentu. Ya, waktunya bebas. Terus itu tadi ya, tidur tadi sebelumnya wudhu dulu. Oh ya, junub, wudhu, terus tidur. Mandinya nanti ketika menjelang subuh atau sholat subuh. Terus yang ketiga, junub dan tanpa wudhu lalu tidur seperti ini masih dibolehkan. Nah, seperti ini juga masih dibolehkan. Nah, sekarang kita masuk inti hadis tentang tata cara mandi junub. Inti hadis tentang tata cara mandi junub. Hadis ke-119 dan ke-120. Hadis ke-119 dan ke-120. Hadis ini ada dua nantinya. Hadis pokok tentang tata cara mandi junub ada dua. Ada hadis Aisyah, ada hadis Maimunah. Saya ulang ya. Yang pertama itu ada hadis dari siapa? Aisyah, istri Nabi kan. Terus yang kedua ada hadis dari Maimunah, istri Nabi juga. Bahkan ini adalah istri Nabi yang dinikahi paling terakhir. Total istri Nabi SAW berapa? 11. Berapa? 11. Nah, dari Khadijah, nah sampai yang terakhirnya ini Maimunah. Maimunah binti Al-Haris. Dan kebanyakan hadis-hadis semacam ini yang tentang mandi junub, aktivitas beliau dalam rumah itu bagaimana ya. Ini hanya kebanyakannya diriwayatkan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya dua hadis ini. Nah, hadis yang pertama 119 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza iktasala minal janabati yabda'u fayaktasilu yadayhi summa yufrighu biyaminihi an ala shimalihi fayaksilu farjahu summa yatawaddau summa ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri summa hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin summa afadha ala sa'iri jasadihi summa ghassala rijlaihi muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin. Kemudian hadis Maimunah 120. Walahumma fi hadisi Maimunata summa afraga ala farjihi faghassala bi shimalihi summa daraba bihal arda wa fi riwayatin famasahaha biturabi wa fi akhirih summa ataitu bil mindil faraddahu wa fi wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Ya, dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub atau mandi karena keluar mani atau hubungan intim, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan, lalu beliau mencuci kemaluannya. Selanjutnya beliau berwudu, lantas beliau mengambil air lalu menyela-nyela pangkal rambut dengan jari-jarinya. Kemudian beliau menyiramkan air di kepala dengan mencedok 3 kali dengan kedua telapak tangan penuh. Lalu apa? Mencedok tahu ya, mencedok ya? Bahasa Indonesianya ini. Apa? Cau. Ya, tahu ya? Nah, terus lalu beliau menuangkan air pada anggota badan yang lain. Kemudian beliau mencuci kedua telapak kakinya. Muttafaqun alaih, lafadznya dari Muslim. Ya, dalam hadis Maimunah disebut juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah. Kemudian beliau mencuci atau menuangkan sambil air mengalir kemaluannya dengan tangan kirinya. Lalu beliau menggosok tangannya ke tanah. Dalam riwayat lain disebutkan beliau mengusap atau menggosok telapak tangannya di tanah untuk menghilangkan sesuatu yang masih menempel saat mencuci kemaluan. Dalam riwayat lain disebutkan pula, kemudian aku, Maimunah, menawarkan beliau kain atau handuk, tetapi beliau tidak mengambilnya. Dalam riwayat disebutkan, beliau menghilangkan air yang menempel pada badan dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia katakan tadi apabila Rasulullah SAW mandi junub. Pengertian mandi junub ada dua ya. Mandi karena keluar mani atau mandi karena hubungan intim. Kalau mandi karena hubungan intim, iya pada Nabi SAW. Tapi kalau mandi karena mimpi basah, tidak pada Nabi. Ya. Tidak mungkin pada Nabi. Yang ada cuma mandi karena hubungan intim. Nah, terus beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Telapak tangan dulu. Ini memulainya ya. Kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan. Terus air dituangkan. Lalu beliau mencuci kemaluan. Baru kemudian mencuci kemaluan. Baru kemudian berwudu. Ya. Kalau di sini tidak disebut wudunya bagaimana gitu. Tapi asalnya wudunya sempurna. Dari cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh muka, tangan sampai sikuk, ya, kepala, telinga, terus mencuci kaki. Asalnya itu dulu. Nah, lantas beliau mengambil air, ambil air. Lalu menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari jemarinya. Jadi, faidul asabi fi usul sya'ri. Nah, ini. Masukkan tangan ke celah-celah rambut ini. Ini ya. Terus kemudian beliau menyiramkan air di kepala dengan mencedok 3 kali dengan kedua telapak tangan penuh. Jadi beliau ambil gini, cawuk ya. Nah, disiram itu 3 kali. Lalu beliau menuangkan air pada anggota badan yang lainnya. Lalu ambil air lagi, tuangkan pada anggota badan yang lain. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Kalau dalam hadis Maimunah jelas nanti beliau pindah tempat mencuci kedua kaki. Nah, terus juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah. Kemudian beliau mencuci, menuangkan sambil air mengalir. Ingat kalau di sini sebut apa ini? Afragha. Faghasala bishimalihi. Nah, sebentar. Kemudian beliau mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Nah, kemaluan dulu dengan tangan kiri ya. Di sini menuangkan sambil air mengalir. Kalau disebut afragha itu menuangkan sambil air itu mengalir. Faghasala bishimalihi. Lalu beliau menggosok tangannya. Lalu beliau menggosok tangannya ke tanah. Kalau tadi bishimalihi tangan kirinya untuk mencuci kemaluan. Kemudian summa daraba bihal ardo. Kemudian beliau ini gosok tangannya ke tanah. Daraba bihal ardo itu maksudnya bukan memukul. Bukan pukul-pukul gini, bukan. Namun yang dimaksud adalah beliau ambil tangannya tadi yang sudah cuci kemaluan, digosok-gosok ke tanah. Biar apa? Biar apa? Ikan ada bekas tadi, jadi bersih. Sekarang perlu kayak gitu enggak? Hah? Di dalam kamar mandi jenengan keramik. Mau ngapain coba? Pakai apa kalau gitu? Nah, bisa pakai sabun, kan maksudnya sama. Jadi itu jadi catatan ya. Tadi beliau menggosok tangannya ke tanah, itu bisa diganti sabun. Ya, gak usah praktekkan lagi nanti kayak gitu di kamar mandi. Wah, ini digosokkan ke tanah. Kamu gak ini guys, tuntunan sabun itu bid'ah itu. Enggak, kamu gak paham maknanya. Kan sama tujuan. Apa tujuannya ini ditaruh di tanah gini? Kan tadi kan bawa kotoran, iya kan? Nah, dia pukul ke tanah, yaitu diusap ke tanah, biar kotorannya itu hilang. Ya berarti ambil sabun sama. Dalam riwayat lain disebutkan pula beliau mengusap atau menggosok telapak tangannya di tanah untuk menghilangkan sesuatu yang masih menempel saat mencuci kemaluan. Nah, itu kan tujuannya di situ. Terus dalam riwayat lain disebutkan pula, nah ini terakhir nih. Beliau ditawarkan handuk. Nih, Maimunah bawa handuk, menawarkan handuk kepada beliau. Tetapi beliau tidak mengambilnya, enggak. Yang ada Nabi SAW melakukan, beliau menghilangkan air yang menempel pada badan. Jadi ada pada badan sini, beliau cuma gini. Apa ini? Nah, dilapkin, tapi pakai tangan, enggak pakai handuk. Handuk tadi beliau enggak mau. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh enggak pakai handuk tadi? Nah, nanti akan terjawab. Ada penjelasannya di sini. Faedah hadis. Enggak, masalahnya nanti orang pahami tadi, berarti orang yang tak nganggo handuk ya. Karena tadi kan Nabi ditawari handuk, enggak, sudah langsung dia lap. Ini kan, kayak gini. Apakah pakai handuk enggak boleh? Nanti ada penjelasannya. Sekarang lihat faedah hadis.
Satu, hadis ini menerangkan tata cara mandi junub sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Nah, Wasallam. kalau mau praktek mandi junub, ini tata caranya seperti ini. Ya. Yang dengar pagi ini nanti praktekkan. Apa? Mandi junub. Ya, ngajari yang lain gitu, ngajari istrinya. Ini tata caranya nih. Nanti ada rinciannya, ada berapa langkah situ. Coba dicek lagi. 2. Tata cara mandi junub adalah lihat urutannya ya. 1. Baca. mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Nah, misalnya bangun tidur subuh tadi kan, cuci tangan dulu 3 kali. Terus 2. Mencuci dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Nah, dengan tangan kiri. 3. Menggosokkan tangan kiri pada tanah untuk menghilangkan sesuatu yang menempel saat mencuci kemaluan. Bisa diganti memakai sabun. Nah, bisa diganti dengan memakai sabun. Ya, jadi setelah cuci kemaluan, kemudian tangannya dicuci dengan sabun. Yang 4. Berwudu sempurna. Berwudu sempurna. Yang 5. Menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Nah, kalau rambutnya lebat, maka penting untuk menyela-nyela seperti ini. Ya, penting. Namun kalau rambutnya itu tipis, ya sudah dituang saja. Ya, kan sudah kena. Termasuk untuk perempuan juga sama. Ya, perempuan juga sama. Nanti ada hukumnya untuk perempuan gimana? Apakah kepangan atau ikatan rambutnya butuh dilepas atau tidak? Nanti kita bahas. Terus. Setelah itu menyiram anggota badan lainnya. Nah, setelah itu menyiram anggota badan lainnya. Terus. Mencuci telapak kaki. Nah, cuci telapak kaki terakhir. Kalau dalam hadis Maimunah, kalau riwayat yang lain sebutkan Nabi pindah tempat. Terus, ya, cuci kaki ketika pindah tempat tadi. Jadi, pertama tadi apa? Apa tadi? Cuci tangan. Terus yang kedua, cuci kemaluan. Kalau kita mau ringkas, lebih ringkas lagi ya. Yang pertama itu cuci kemaluan dulu, ya kan gitu. Awal cuci tangan lah, terus yang kedua cuci kemaluan. Terus habis itu apa? Cuci tangan lagi kan. Setelah itu wudu. Tata cara wudunya ada 2 sebenarnya. Kalau dalam riwayat yang dibawakan Ibnu Hajar sini ada yang kurang lengkap. Karena beliau cuma ambil intinya saja. Tata cara yang pertama untuk wudu, pertama wudu sempurna. Cuci tangan, kumur-kumur sampai cuci kaki di tempat situ. Tata cara yang kedua, wudunya cuma sampai kepala. Cuci tangan terus lanjut sampai kepala. Ketika di kepala, air diguyur di kepala. Berarti kan kurang kaki ya. Nah, kakinya nanti terakhir ketika pindah tempat tadi. Mana yang mudah? Mudah yang pertama, bisa lakukan milih dua-duanya, nanti kadang lakukan itu, kadang lakukan yang satu lagi. Itu cara wudunya ya. Ingat, saya ulang, wudunya ada 2 cara. Pertama apa? Wudu sempurna, pokoknya sampai kaki itu. Tata cara yang kedua, wudu cuma sampai kepala. Setelah di kepala apa? Disiram air. Kakinya bagaimana? Nanti setelah ini siram lagi toh. Ini siram lagi, pindah tempat, nah itu kakinya terakhir itu. Jadi kalau yang kedua itu menggabungkan wudhu sekaligus mandi. Kalau yang pertama wudhu sempurna dulu, baru kemudian mandi. Mana cara yang tepat? Dua-duanya dipakai. Kadang pakai cara yang pertama, kadang pakai cara yang kedua. Nah, kemudian di kepala tadi menyela-nyela rambut kepala. Baru kemudian setelah itu badan disiram. Kalau mau, bagusnya tetap dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Seandainya mau diguyur-guyur langsung juga, ya wes sudah tercukupi. Kaki kanan, kemudian kiri. Mau siram langsung gitu, boleh. Yang penting ingat, syarat mandi itu untuk rukunnya 2. 2 rukun mandi, diingat. 2 rukun ini tidak terpenuhi, mandinya nggak sah. Ini mandi kaitannya dengan mandi besar, Ji. Ada 2 rukun mandi. 1 niat. 2 mengguyur air ke seluruh tubuh.
mengguyurkan air, ya, air ke seluruh tubuh. Yang pertama niat. Kenapa harus ada niat? Karena untuk membedakan mandi junub, mandi besar dengan mandi pagi, dengan mandi biasa. Itu fungsi niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niat, dan orang akan dapatkan apa yang ia niatkan. Kalau dia niatkan mandi pagi, ya berarti cuma mandi pagi, bukan mandi junub. Kalau orang niatkan mandi junub, ya berarti dia dapatkan tadi, ya, keutamaan mandi junubnya. Itu satu, ya, niat. Yang kedua apa tadi? Mengguyurkan air ke seluruh badan. Apa dalilnya? Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka mandilah. Ayat ini, bagian ini tentang mandi ini cuma disebutkan mandilah saja. Padahal sebelumnya itu ada di dalam ayat ini dibicarakan wudu. Dalam ayat ini juga dibicarakan tayamum. Wudu dan tayamum disebutkan anggota tubuhnya yang akan diusap, yang akan dibasuh. Tetapi ketika bahas mandi cuma disebut jika kalian dalam keadaan junub mandilah. Berarti tidak ada aturan untuk yang didahulukan yang mana. Pokoknya seluruh badan itu kena air. Itu rukun. Rukun tidak terpenuhi berarti mandi junub tidak sah. Nah, ini seperti kemarin yang tanya. Ada pertanyaan di ini, ya, di Zoom itu. Ada yang nanya, Ustaz, ada yang anjurkan kepala nggak disiram nggak masalah. Ya, ini nggak benar. Karena kalau rukun mandi seluruh tubuh, berarti dari kepala atas sampai kaki di bawah. Yang ada nanti pembahasan kita ketika membahas wanita haid. Apakah ikatan rambut dilepas atau tidak? Namun tetap disiram itu kepala tadi. Rambut kepala tetap kena. Cuma masalah kalau untuk wanita haid, rambutnya itu tadi ikatannya butuh dilepas ataukah tidak. Nah, nanti akan kita lihat bahasannya. Terus yang ketiga. Hadis tentang tata cara mandi junub diterangkan dalam hadis Aisyah dan Maimunah. Kedua cara tersebut perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Hal ini menandakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mandi tersebut dengan tata cara yang berbeda. Nah, kan dua orang lihat. Aisyah praktekkan ini, ya, Maimunah praktekkan ini, berarti berbeda. Berarti kadang Nabi lakukan cara ini, ya kan? Kadang melakukan cara itu. Kadang dengan cara dari Aisyah terangkan, atau kadang dari cara Maimunah terangkan. Kan dua orang berbeda di situ. Terus. Ini sebagai bentuk kelapangan bagi umat Islam. Ini bentuk kelapangan. Monggo lakukan yang ini boleh, yang ini juga boleh. Terus. Cara mana saja yang diikuti berarti kita telah melakukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara ini diikuti, dia lakukan ajaran Nabi. Cara ini diikuti juga, dia lakukan ajaran Nabi. Ini sama seperti kalau di dalam sholat, bacaan sholat itu ada macam-macam. Doa iftitah itu ada macam-macam. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada yang pakai Allahu akbar kabira, dan seterusnya. Ketika ruku ada bacaan lagi berbeda. Nah, milih yang ini boleh, milih bacaan yang ini juga boleh. Gantian membacanya lebih bagus. Nah, sekarang lihat tata cara mandi junub dalam hadis Maimunah secara lengkap. Saya bacakan dulu. An Ibni Abbasin qalat Maimunata wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an fayaktasilu bihi fa'afragu ala yadayhi faghasalahuma marrataini aw thalathan summa afraga bi yaminihi ala shimalihi faghasala madzakirahu summa dalaka yadahu bil ardi summa madmadha wastanshaqa summa ghasala wajhahu wa yadayhi summa ghasala ra'sahu thalathan summa afraga ala jasadihi summa tanahha min maqamihi
Faghasala qadamaihi. Ya. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan. Nah, sekarang apa hubungan Ibnu Abbas dengan Maimunah? Ibnu Abbas kok nanya-nanya Maimunah istri Nabi? Hah? Apa kaitannya? Saudara kepi? Ibnu Abbas kok ponakannya? Ya, dia panggil itu berarti apa? Bibi. Ya. Maka mahram bukan? Mahram. Makanya Ibnu Abbas paling mudah belajar itu pada Maimunah. Wah, ini kan ada istri Nabi, ini bude saya ini. Nah, ini bibi saya. Sudah dia belajar di situ. Maka hadis dari Ibnu Abbas dari Maimunah ada hubungan keluarga di sini. Terus, aku pernah, ini kata Maimunah ya. Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, atau 3 kali. Nah, penyebutan 2 kali berarti boleh, cuci tangan 2 kali saja boleh. Boleh juga 3 kali. Mau pilih yang ini boleh. Terus. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Terus. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Nah, tadi membasuh muka dan kedua tangannya sampai siku. Wudu kan berarti. Terus membasuh kepalanya 3 kali. Nah, ini sudah mulai mandi. Tadi sudah wudu, kemudian dilanjutkan apa? Mandi. Lalu setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Beliau bergeser ke tempat yang lainnya, dari tempat semula pindah. Lalu apa? Mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Apa bedanya tadi dengan hadis Aisyah? Yang tadi saya sebut ya. Kalau hadis Aisyah wudunya sempurna, kalau hadis Maimunah wudunya itu cuma sampai kepala, terus kepala disiram, seterus kakinya gimana? Terakhir. Terus dalam hadis Maimunah. Dalam hadis Maimunah disebutkan bahwa wudu yang dilakukan hanya sampai kepala, lalu menyiramkan air dari kepala ke seluruh badan. Setelah itu kaki dicuci terakhir. Kaki dicuci terakhir. Terus. Sedangkan hadis Aisyah disebutkan bahwa wudu dilakukan sempurna walau sama-sama terakhir mencuci kaki. Walau sama-sama terakhir mencuci kaki. Terus keempat. Cara wudu ketika mengawali mandi junub adalah melakukan wudu sempurna hingga mencuci kedua kaki. Cara lainnya adalah berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, tetapi mencuci kaki diakhirkan setelah mengguyur air ke seluruh badan. Cara kedua ini sebagaimana cara yang disebutkan dalam hadis Maimunah. Ingat ya, cara wudu ketika mengawali mandi junub adalah melakukan wudu sempurna hingga mencuci kaki. Cara lainnya wudunya cuma sampai kepala tadi, lalu kemudian kaki diakhirkan. Terus yang kelima, berkumur-kumur atau madmadah dan menghirup air ke hidung atau istinsar dilakukan berbarengan dengan wudu. Nah, ini berbarengan dengan wudu ya, jadi satu paket dengan wudu. Terus yang keenam, saat mandi, menyiram anggota badan lainnya dilakukan dengan sekali siraman. Siraman tersebut tidak disyaratkan 3 kali seperti dalam wudu. Nah, ingat, ini tidak kayak wudu, ini mandi. Seandainya semuanya cuma 1 kali siram, yang penting apa? Basah apa? Semua kan? Nah, ini biasanya lagi mepet-mepet, ini pas lagi dingin-dingin. Ya. Akhirnya cuma itu saja, gak panasin sudah. Mau cepat-cepat kan? Aduh ini kepiye ya wes. Ambil air langsung guyur semuanya, set sekali. Oh sudah lihat, oh sudah kena semua, sudah sah. Disuruh 3 kali enggak? Tidak. Makanya tadi Syekh Abdullah Fauzan yang terangkan ini, beliau katakan untuk mandi tidak disuruh ulang, takrir tidak disuruh di situ, pengulangan tidak disuruh, tikror ya, tikror tidak disuruh. Yang jelas yang jadi perintah itu tadi syaratnya yang rukun mandi ini ada niat terus mengguyurkan air ke seluruh badan walaupun cuma sekali. Paham ini ya? Ya, baik. Terus yang ketujuh. Hadis ini tidak menunjukkan dilarangnya memakai handuk setelah mandi junub. Nah, ingat.
Hadis ini tidak menunjukkan dilarang pakai handuk. Ya, apa alasannya? Lanjut. Jumhur ulama berpendapat bahwa memakai handuk setelah mandi adalah mubah, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Terserah. Mau pakai handuk dia monggo silakan, nggak mau pakai handuk langsung dia pakai baju itu dengan basah-basah telas tadi, boleh. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan air pada badan dengan tangannya, tetapi beliau tidak melarang jika ada yang memakai handuk. Ada di situ kalimat Nabi larang pakai handuk? Ada situ ada kalimat Nabi larang pakai handuk? Enggak boleh pakai handuk. Apa yang dilakukan Nabi tadi? Menolak saya kan? Enggak. Saya enggak mau. Enggak maunya Nabi bukan berarti memakai handuk jadi tidak boleh. Ini maksud enggak nih Bapak-bapak? Hah? Paham enggak? Saya kan nolak, saya bilang enggak. Apa itu jadi dilarang hukumnya? Enggak. Misalnya ada yang tawarkan kita sesuatu, saya bilang enggak, maaf saya enggak mau dulu. Apa itu jadi haram untuk dia? Enggak. Beda. Menolaknya ini beda dengan hukum pakai handuk. Nabi enggak larang orang pakai handuk. Contoh saja deh gini. Ya. Apa jenengan walang ya, favorit nggak walang? Favorit nggak? Nah, kalau ada tuh jenengan tawarin saya bilang enggak, saya nggak berani. Apa saya haramkan walang tadi? Enggak. Ditawarin itu nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya orang nggak biasa. Alergi, takut alergi saja. Dan Pak Sudar gimana? Seneng nggak? Favorit nggak? Favorit, saya nggak haramkan itu, beda. Menolak bukan berarti mengharamkan. Nah, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan memakai handuk karena ada beberapa alasan. Nah, sekarang alasannya ini kita lihat, ini yang diungkap oleh para ulama. Lihat, di antaranya adalah handuknya mungkin tidak bersih. Bisa jadi tidak bersih yang ditawarkan oleh Maimunah. Ya, satu. Terus yang bisa kedua, jadi khawatir kain tersebut menjadi terlalu basah. Nah, takut terlalu basah, kasihan kain tadi sudah dilap dengan tangan aja deh. Terus yang ketiga, atau karena beliau sedang tergesa-gesa. Atau tergesa-gesa. Pengen cepat-cepat dihilangkan dengan tangan terus sudah pakai baju gitu. Terus bahkan hadis ini sejatinya menjadi dalil bahwa boleh memakai handuk. Sebenarnya ini jadi dalil boleh pakai handuk karena Nabi SAW melap tadi kan. Nah, ini kan sama-sama tujuannya menghilangkan air. Iya kan? Satunya tadi pakai handuk, satunya cuma dilap begini. Kan sama-sama tujuannya air itu hilang juga. Terus alasan dibolehkannya adalah seandainya itu dilarang, tentu handuk tidak akan ditawarkan pada beliau. Nah, kalau handuk gak boleh, ngapain sih Maimunah tawarkan? Harusnya kan Maimunah tahu kan? Oh ini gak boleh, ngapain ditawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam Ihkam Al-Ahkam berkata, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan air dengan telapak tangannya menunjukkan bahwa tidaklah makruh atau tidaklah terlarang memakai handuk setelah mandi, karena memakai handuk dan menghilangkan air dengan telapak tangan sama-sama bertujuan untuk meniadakan air dari badan. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, kalau habis wudhu ngelap pakai kain boleh atau tidak? Boleh. Itu nggak ada masalah itu. Ya. Saya habis wudhu, muka saya pingin kering langsung, sudah saya ambil handuk terus saya lap muka ini, kering. Boleh atau tidak? Boleh. Itu nggak ada masalah. Sebenarnya tujuannya Nabi SAW sama tadi. Pakai handuk, beliau juga sebenarnya mau atau tidak, beliau tadi hilangkan ya dengan melap ya air yang ada pada anggota badannya. Tujuannya sama. Baik, ini hadis berikutnya lagi, ini tentang tambahan-tambahan, ini tentang wanita ini. Sampai ada wanita boleh masuk masjid, wanita haid ya. Dan seterusnya ya. Nah, pertemuan berikutnya aja deh. Cukup. Baik, ada pertanyaan? Coba mic kasih. Kalau mau ikut sore kajian daurah boleh, ada tempat ya. Kemarin nggak ada laki-laki di sini, cuma berapa orang aja itu si lanang. Sibuk negal paling.
Itu bukunya itu, coba Mas Rudi. Kalau belum ada itu ada di security ya ini ya, Muslim tapi musyrik. Assalamualaikum Pak. Yang mau tanya ini kan, mandi junub itu misalnya tidak wudu dulu tapi terus mandi. Mandi junub itu tidak wudu dulu terus mandi. Nah. Jadi karena apa ya? Di kamar mandi itu kan ada tempat kita buang air besar. Toilet, Ya. ada klosetnya ya. Terus kita baca bismillah dari luar kan, terus langsung mandi. Terus tidak wudu dulu, terus nanti habis mandi wudu itu. Nah, taib. Lihat tadi rukun mandi apa rukun mandi? Apa tadi? Niat sudah belum Pak Sudar? Sudah. Terus yang kedua apa tadi? Mengguyur air ke seluruh badan, seluruh tubuh. Sudah kan? Ini walaupun dua rukun ini tidak disyaratkan wudu ini. Wudu itu sunnah di situ. Seandainya dia masuk tadi langsung mandi, guyur air ke seluruh badan, hadasnya hilang. Otomatis sudah hadas kecil hilang juga. Kalau tidak wudu lagi, sudah cukup dengan mandi. Kalau tidak wudu lagi, sudah cukup dengan mandi. Tapi kalau wudu lagi masih dibolehkan. Boros. Ya, tidak apa-apa. Ya wis karepmu Pak baju. Bisa bilang boros. Kenapa borosnya? Iki kan wis terpenuhi itu tadi toh. Sudah mandi kan? Nah, hadas apa yang hilang tadi? Besar. Kalau besar saja hilang berarti otomatis kecil hilang. Jadi setelah mandi mau wudu lagi, boros. Ya wis. Iya bisa diperbaiki kan? Oh iya di sumber itu memang sombong banget ya, ada sumur sih jadi sombong-sombong dikit dia itu. Iya, coba kalau nggak ada air coba pas-pasan. Ya mandi aja. Gulung-gulung tidak ada air. Ya siapa lagi? Sudah cukup tadi dengan mandi ya. Kalau setelah itu mau wudu lagi nggak perlu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan seandainya seorang istri habis melakukan hubungan ini kemudian keramas habis subuh misalnya. Ya. Kemudian nanti Suaminya keramas mboten? keramas ini suami istri dulu. Wah, istri dulu ya. Habis subuh. Kemudian sudah mandi junub. Iya. Kemudian nanti sebelum zuhur ternyata kepengen lagi. Hubungan intim lagi. Dan yang saya tanyakan karena bulan hari mandi untuk dapat keringanan enggak tentang rambut untuk seorang wanita itu yang pertama. Apa keringanan gimana? Misalkan yang pertama sudah basah, ternyata belum kering kok sudah melakukan lagi. Ya resiko. Apakah Basah. harus dibasahin lagi? Iya, basahnya iya. Yang masalahnya itu cuma ikatan rambut dilepas atau tidak. Itu aja. Basahnya tetap basah. Namun kalau repot ya tidak perlu lepas ikatan rambut. Cuma diguyur saja. Apa repotnya? Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Iya. saya misalkan melakukan seperti tadi yang di pertama mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian membersihkan tangan itu sudah dilakukan. Namun yang berikutnya saya berwudu sesuai Al-Maidah ayat 6 itu boleh atau tidak? Oh, cuma batasi muka, telapak tangan sampai siku, Ya. terus mengusap kepala, terus kaki. Ya. Sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok minimalis banget jenengan? Apa? Sudah dua itu sudah sip itu. Pertanyaan dua itu. Enggak, maksudnya kok wudhunya kok hemat banget gitu, ada apa? Enggak, yang pertama sempurna wudu. Yang pertama Iya sempurna, tapi kenapa enggak dari tangan tapi dari muka? maksudnya yang kedua tadi kan karena sudah bersih yang pertama, kemudian yang kedua sesuai dengan Al-Maidah ayat 6. Iya, kenapa irit seperti itu? Ya, biar cepat aja. Oh biar cepat, malas gitu aja. Daripada ketinggalan sholat subuh berjamaah. Alasannya oke Pak. Ya wes, gak usah pakai wudhu, langsung disiram aja, ngapain?
Alasan ya. Iya kan? Kalau bilang ketinggalan sholat subuh, ya sudah kayak tadi Pak Sudar tanya. Guyur aja sudah, langsung sholat subuh. Nah sekarang misalkan wudhu yang pertama, kemudian berikutnya kalau sudah mandi tidak wudhu tadi, boleh nggak? Boleh, kayak ini tadi datanya. Sudah mandi. Ya. Terus nggak wudhu lagi kan? Ya sudah cukup mandinya tadi. Ya boleh langsung sholat. Boleh. Makasih Kak. Itu makanya saya tanya, kenapa kok tambah wudhu? Mendingan siram air saja ke seluruh badan, nggak perlu wudhu lagi. Kalau misalnya mepet. Terus siapa lagi? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya batas mana yang membutuhkan misalnya dalam pertengahan sebelum itu kencing atau kentut. Saat mandi, Ya, pertengahan mandi, kencing atau kentut? Sebenarnya mau dikatakan gugur juga tidak, karena mandi junubnya belum rampung. Nih, jadi kan mandi toh, baru guyur kepala gitu, terus kentut, ya kan tengah ini ya. Itu mau disebut mandi juga belum. Mau dibilang mandinya batal, mana batal, mandi saja belum kok. Maka kalau mau ya ulangi siram lagi kalau sudah itu, misalnya kencing ya kencing. Udah saya siram lagi, sudah ulangi lagi berarti dari awal. Tapi cuma siram, disiram saja. Ya, dia nggak ulangi wudhu nggak apa-apa. Kan tadi awal sudah wudhu, terus mandi, di tengah mandi pipis. Nah, dia ambil air siram aja, wudhunya nggak usah diulangi, sudah terpenuhi rukun. Sudah sah. Ya cukup siram aja dari awal lagi. Baik, ada lagi? Ya, depan. Boleh. Hukum untuk meminjam motor tanpa ngisi bensin itu gimana? Nah, sudah lihat video saya belum? Dari yang pertama. Nah, pinjam motor toh. Nah, jenengan pinjam motor si A ini ya. Tetangga gitu toh. Terus siapa yang syaratkan ngisi bensin? Ya, cuma pinjam, terus cuma berapa, nggak jauh gitu. Isi bensin gitu. Mau tanya isi bensin apa tidak atau gimana? Kalau nggak isi bensin saya bilang ini nggak tahu diri ini orang ini. Kalau pinjam terus diisi bensin itu pun nggak riba. Kenapa tidak riba? Transaksinya pahami dulu transaksinya. Mana sudah nih? Ini bisa. Sekarang transaksinya ya. Ini pahami transaksi. Jangan pakai istilah Indonesia ya. Kalau Indonesia memang bahasanya kayak begitu. Kita pahami hakikat transaksi. Ada video saya tuh jagongan itu. Bos Ojo mana? Nah, sekarang lihat. Ini motor. Motor si A. Pinjamkan pada B. Sudah pinjam ini, si B pinjam, isi bensin toh? Apa bahasa Indonesianya tadi? Pinjam. Nyileh toh. Ini bukan kayak pinjam uang. Coba perhatikan pinjam uang. Uang A 1 juta. Kasih ke B. Berapa? 1 juta tadi ya. Kembalinya berapa? 1 juta juga toh? Kalau lebih berarti apa? Riba. Nah, wes. Perbedaannya uang ini 1 juta serahkan ke sini. Uangnya dipakai enggak? Pakai enggak? Dihabiskan enggak 1 jutanya tadi? Iya. Uangnya kan dipakai. Betul enggak, Pak? Atau cuma ini. Nih, Pak saya pinjam uang kamu 1 juta, tapi uangnya dia pegang terus, enggak pakai-pakai. Tahu bedanya? Nah, uang kan dipakai, ini uang dipakai, kembalikan. Tadi ada pecahan 100.000 10. Dia kembalikan bisa jadi kan uangnya beda kan, bukan uang yang tadi kan, karena kan sudah dipakai.
dia pakai 50.000 20, kembalikan sama kan jumlahnya. Paham? Berarti kalau pinjam uang, ini istilahnya itu kordon. Pakai mic yang itu tuh. Ini nggak bisa, mati. Es error. Oh, mic-nya. Sudah saya pakai mic. Lihat, ini istilahnya kordon. Pinjam uang dipakai dulu, kembalikan dengan uang yang lain, yang penting jumlahnya apa? Sama. Sekarang yang kedua, motor. Ya, motor merek A pinjamkan pada B, baliknya apa? Motor anyar? Wih, enak banget motor anyar. Motor yang tadi atau motor anyar? Yang tadi. Sama toh? Berarti pinjam make, iya kan? Make kembalikan. Motornya nggak beda. Ini kalau motornya A, ini jenis A ya, ini A juga. Berarti itu bukan kordon. Ya, itu tidak masuk apa? Kordon. Karena barang tetap utuh. Cuma pakai saja. Isi bensin boleh atau tidak? Boleh. Orang isi. Besok saya nggak mau pinjamin lagi. Iya, kalau sedikit ya, kalau dia pinjam ke Jogja balik lagi. Kebangetan. Nah itu maksudnya. Paham? Nah, jadi ingat ya, istilahnya jangan pakai istilah Indonesia, bawa ke istilah hakikat sebenarnya. Kalau uang tadi pinjam, kan diputar, uang tadi dipakai, kembalikan. Uangnya sama atau beda? Beda. Tapi disuruh kembalikan nilainya sama. Berarti istilahnya apa? Kordon. Itu sama seperti kalau sekarang itu belanja modern, itu ada di marketplace. Jenengan tanam saldo di situ. Tanam di warungnya dah. Di marketplace-nya. Ini uang saya 1 juta, saya pakai belanja. Uangnya itu dipakai nggak oleh toko kira-kira? Pakai pasti. Terus kita ngambil kan? Nah, ngambilnya itu berarti kita sebenarnya lagi pinjamkan dia uang. Kalau saya tanam saldo 100.000, berarti itu uang saya tarik lagi 100.000. Jika nanti saya dapat tambahan di situ 100.000, kok saya dapat untung? Untung itu apa berarti? Riba. Karena hakikatnya ini kordun. Namun kalau pinjam barang, ya, ambil lagi barang tadi, ya, itu pinjamkan bahasa kita. Tapi barangnya tetap utuh, tidak masuk ini. Kalau dia itu isi atau disyaratkan, ya kamu boleh pakai ke Jogja. Namun diisi bensinnya ya, berarti sebenarnya dia bayar jasa pemakaian motor. Jasa pemakaian motor dengan isi bensin ini namanya ijaroh. Jasa pemakaian motor dengan isi bensin itu sama saja. Ijaroh itu sewa. Ada sini sewanya dengan isi bensin, ada langsung pakai uang. Ya, kamu boleh pakai 50.000 ya. Dia langsung minta 50.000. Itu sama ijaroh. Sejatinya itu lagi sewa motor. Namun bahasa halusnya jadi isi apa? Bensin. Itu sewa motor sebenarnya. Paham ya? Ada lagi? Masih ada? Simbah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang syarat orang Islam menjalankan 5 waktu dan
menjalankan puasa Ramadan tidak menjalankan menambah sholat sunnah apapun, apakah bisa masuk surga? Sholat wajib, sholat mboten. Sholat wajib, sholat. Nah, bisa. Menjalankan 5 waktu dan menjalankan puasa wajib, tidak menambah amalan sunnah, apakah bisa? Ada seorang sahabat yang tanya pada Kanjeng Nabi, apakah saya cuma cukupkan dengan sholat, kemudian saya cukupkan dengan puasa, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Naam. Iya. Namun catatannya serius untuk kerjakan yang wajib itu, walaupun tidak nambah dengan yang sunnah, sudah dapat jaminan. Yang masalah itu kalau puasa iya, sholat enggak. Itu yang masalah. Namun kalau sholat wajib iya, puasa wajib iya, namun sholat sunnah kurang, tetap ada jaminan masuk surga. Apa Ji? Baik. Siapa tadi? Ya Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air panas karena musim dingin kita air buat mandi minum tadi sisanya buat berwudu itu boleh tidak? Boleh. Yang masalah atau penghalang kalau menggunakan air panas itu ya, cuma dikhawatirkan tidak sempurna wudhu atau mandinya ya, karena dia pakai hangat kan, wah takut kena gitu, wah ini kok panas sekali ya, itu baru jadi masalah. Ini berarti airnya sangat-sangat panas. Tapi kalau airnya hangat biasa terus kena semua, kalau untuk mandinya tetap sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Zoom. Ada pertanyaan dari Zoom, silakan. RR di buka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini Ustaz, cara mandi haid atau mandi junub, Ustaz, kalau saya pribadi biasanya gitu Ustaz, berwudu secara sempurna dulu, tapi sebelumnya cuci tangan dulu, habis itu cuci kemaluan, habis itu berwudu secara sempurna sampai kaki. Habis itu saya pindah mandi, karena memang tempat berwudunya agak di luar kamar mandi, habis itu masuk kamar mandi lagi, secara sempurna sudah mandi, habis itu saya wudhu lagi Ustaz, karena dikhawatirkan memang biasa terakhir ada buang air lagi, atau mohon maaf ada tersentuh lagi kemaluan gitu Ustaz, mungkin saatnya wudhu lagi gitu. Gak apa-apa seperti itu Ustaz? Gak perlu, kan Ibu sudah siram air ke seluruh badan tadi. Kan itu cuma kekhawatiran saja, ini kena itu. Apalagi kalau memandang, dulu pernah kita bahas di pembatal wudhu itu, kalau memandang membatal wudhu tidak menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Ya, ini pendapat yang paling kuat dari kompromi dalil. Cuma disunahkan untuk berwudhu saja. Ini seperti pendapat dari Ibnu Taimiyah. Jadi nggak usah berwudhu lagi setelahnya. Nggak usah. Ya. Sebenarnya terlalu menyulitkan dan terlalu nambah aktivitas lagi. Bahasa lainnya juga ya boros. Gitu ya. Satu lagi Ustaz. Ji, monggo. Mohon maaf sih keluar tema Ustaz. Ji. Masalah suap Ustaz. Iya. Ini Ustaz, alhamdulillah saya itu diamanahkan suami itu seorang Polri gitu. Iya. Mohon maaf Ustaz, kalau apa maksudnya tuh, kalau kayak model jabatan itu kan nggak boleh nyogok ya. Nggak boleh nyogok terus? Tapi kalau seandainya itu nggak bisa diurus di usaha, maksudnya nggak bakal dapat jabatan itu tak bagaimana? Itu jabatan dalam apa, Bu? Dalam artian itu kan kalau kan pangkatan naik terus, nah kalau pangkat itu
bentuknya sementara biasanya ada yang diurus gitu. Tapi kalau kita mau saja kadang nonton di situ aja Ustaz, itu bagaimana? Naik jabatan darurat atau tidak? Ya harusnya naik Ustaz, karena pangkatannya sudah memenuhi syarat untuk naik ke jabatan itu. Berarti dia seharusnya dapat hak itu kan, namun dipersulit. Boleh. Uangnya haram untuk yang menerima, tidak haram untuk yang memberi. Kalau darurat, kalau itu haknya. Kalau itu haknya ya. Iya Ustaz, kalau menurut pangkat itu harusnya sudah tidak di situ lagi gitu. Nah, cuma kita kalau menjaga takutnya bukan menyuap juga sih, maksudnya mengambil jalan orang yang membeli itu takutnya jatuhnya ya suap gitu. Iya, itu suap. Itu ibaratnya suami mungkin suap Ustaz. Itu suap, tapi suapnya karena nuntut hak. Kalau kita tidak, iya, karena kalau kita tidak menyuap atau tidak memberi seperti orang-orang yang seperti melakukan itu di situ-situ aja Ustaz. Karena dia pangkat nggak menstop, makanya kadang diledekin untuk kamu harus di sini terus. Padahal harusnya kamu sudah di kapolsek, tapi karena tidak mau terus belajar, apa ya? Saya sih kalau mau pilih, saya mendingan di jabatan itu saja, saya nggak naik-naik gitu. Daripada saya nyogok, mendingan di jabatan itu saya bukan suatu darurat gitu. Ya tapi kalau itu haknya, ya dia berhak dapat hak sebenarnya. Walaupun dengan terpaksa menyogok. Tapi kalau mau milih waroknya, milihnya, mendingan jabatan itu saja, nggak usah naik-naik. Wallahu a'lam. Gitu ya Bu ya? Ya, gue ditimbang-timbang lagi deh. Baik, satu lagi dari Zoom. Ya, terakhir. Iya. Bismillah, apakah hukumnya apabila junub berbarengan dengan suami atau satu kamar mandi, apakah boleh? Boleh nggak Bapak? Boleh berarti. Terus, ada kan dalilnya nanti ada tentang mandi junub bareng istri. Terus, berikutnya. Coba diulang. Bagaimana hukumnya jika setelah berhubungan kita belum mandi, lalu terlanjur tidur dan lelap sampai tidak sholat atau kesiangan? Itu keterlaluan berarti itu. Ngatur-ngatur waktu gitu loh, masa gara-gara ini sampai gak bangun subuh ya kan? Keterlaluan berarti. Ya, mungkin terlalu malam atau jam berapa gitu ya. Salah yang di hubungan intim tadi berarti. Harusnya sudah ada perhitungan-perhitungan sendiri. Masa gara-gara itu akhirnya telat. Ya. Lain kali ngatur strategi baik-baik. Terakhir dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Anak kemarin namun anak belum daftar dan belum membeli buku. Apakah jika daftar sekarang dan memesan PDF-nya masih dibolehkan? Masih dibolehkan. Yang penting ikut dulu. Ya, PDF-nya bisa dipesan. Dan sebenarnya kayaknya nggak selesai hari ini, masih bisa lanjut pekan depan. Nanti tunggu saja infonya, masih lanjut Sabtu dan Ahad depan lagi. Ya. Baik, terakhir di WA, monggo. Ustadz Afan mau tanya, kalau suami istri sedang mandi berdua dan dalam keadaan junub, ya. Terus mandi junub, ketika di tengah-tengah mandi junub, suami melakukan hubungan intim lagi. Apakah harus mengulangi mandi junubnya atau hanya mengambil wudhu? Itu orang sebayangke gitu ya. Ya, junub boleh ulangi junub lagi toh? Nah, berarti boleh dengan sekali mandi. Mantan anyar gitu. Iya mantan anyar ya, paling sudah raiso. Satu lagi, boleh. Ya, terus. Ustadz, bagaimana jika mandi junub dan di tempat mandi ada toilet, apakah boleh untuk berwudu? Ya, tadi dijawab sudah tadi, boleh nggak tadi? Masih boleh. Cuma nanti dia tidak baca bismillah aja deh, baca bismillahnya di luar untuk wudunya tadi. Ya, terus. Satu lagi. Ustadz, apa ada doa khusus saat mau mandi junub? Doa usah ada nggak tadi? Cukup niat je. Tidak ada baca apa gitu mau mulai, nggak ada. Ya, cukup niat. Ya, satu lagi.
Ustadz izin bertanya, apakah jika mandi junub tanpa wudhu terlebih dahulu hukumnya tetap sah? Sah atau tidak? Apa syaratnya? Meniat terus mengguyurkan air ke seluruh badan walaupun tidak pakai wudhu, ya. Setelah itu sudah mandi kayak gini, wudhu lagi enggak? Enggak, tadi sudah hadas besar sudah terangkat itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Nanti sore insyaallah ada daurah muslim tapi musyrik 3:30. Kemudian Sabtu depan kita lanjut seperti biasa masih bahas mandi junub. Ahadnya nanti masuk ke pembahasan tayamum. Nanti makalahnya juga insyaallah segera saya buatkan untuk tayamumnya. Demikian, nanti dirapikan mejanya lagi. Ya, terus sore bagi bapak yang ingin hadir bisa langsung datang sini nanti di lantai atas, ibu-ibu di lantai bawah. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini sarapan, sholat dulu monggo.